Antrian kendaraan pemudik kembali terjadi di ruas tol Cipali pada Rabu sore. Polisi memberlakukan sistem buka tutup rest area di kilometer 86 Cipendei, Subang, Jawa Barat karena padatnya antrian pemudik. Kepadatan di tol Cipali ini sudah terjadi sejak keluar dari gerbang tol Cikatama, Karawang. Jalur arteri Pantura di kawasan Cirebon juga dipadati pemudik dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 pada Rabu sore. Selain rekayasa lalu lintas, polisi juga menyediakan 14 layanan posko istirahat bagi pemudik untuk meminimalisasi potensi kecelakaan. Volume peningkatan kendaraan pemudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten kembali terjadi dini hari tadi. Calon pengguna jasa penyeberangan, terutama pengendara sepeda motor, bahkan berdesakan untuk masuk kapal. Kendaraan pribadi tampak memenuhi area gerbang tol pelabuhan untuk masuk ke kawasan dermaga. Antrian panjang terjadi di area pintu masuk pelabuhan. Sementara di dermaga reguler, pengendara sepeda motor mengantri hingga berdesakan. Calon pemudik bahkan berebut masuk ke dalam kapal lantaran khawatir tak terangkut. Strategi untuk mengatur lalu lintas ataupun tingginya volume kendaraan di Pelabuhan Merak pun disiapkan pengelola pelabuhan. Saudara, sepekan menuju Idul Fitri, terjadi peningkatan jumlah kendaraan dari arah Bandung melalui jalur gerbang tol Cileunyi. Hingga 26 April, Jasa Marga mencatat sebanyak 152.420 kendaraan keluar dari arah Bandung menuju Garut dan sekitarnya. Jumlah ini meningkat 4,1% dibanding periode mudik akhir tahun lalu. Sementara kendaraan yang masuk dari arah Garut dan sekitarnya ke arah Bandung tercatat sebanyak 147.602 kendaraan. Angka ini juga naik 4,8% dibandingkan periode mudik pada akhir tahun lalu. Kita pantau situasi terkini di Tol Cileunyi bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, laporan Anda. Ya, Livi, pantauan kami kalau sampai dengan saat ini di gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung, lalu lintasnya masih cukup landai. Memang pantauan kami ramai tetapi lancar, jadi belum ada penumpukan sama sekali, masih cukup atau masih sangat kondusif begitu. Tapi meskipun landai, sebenarnya Jasa Marga seperti yang Anda sampaikan ini mencatat ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peningkatannya mencapai 4%. Rinciannya ada sekitar 152.420 kendaraan yang keluar dari Bandung menuju Rancaekek, Garut, dan sekitarnya. Sebaliknya ini tercatat ada sekitar 147.602 kendaraan yang masuk ke arah Bandung dari Rancaekek, Garut, dan sekitarnya. Nah, meskipun lalu lintas masih cukup terkendali, tetapi tentu saja petugas dalam hal ini Satlantas Polrestabes Bandung juga sudah menyiapkan skenario bertahap untuk mengantisipasi kalau nantinya terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Yang akan dilakukan, Livi, yang pertama adalah membuka gardu tol cadangan karena sampai dengan saat ini khususnya di exit tol Cileunyi baru 5 gardu tol saja yang dioperasionalkan. Nantinya kalau terjadi kepadatan maka akan dibuka 6 sampai 7 gardu tol. Kalau kebijakan ini dirasa masih belum bisa mengurai kepadatan, maka nantinya akan dikerahkan personil gabungan untuk menjemput bola, menghampiri para pengendara untuk bisa bertransaksi tanpa harus melakukan tap di pintu tol begitu ya. Jadi sekali transaksi ini bisa 10 sampai 15 kendaraan, tentu saja untuk mengurai kepadatan kendaraan tujuannya. Kalau nanti ternyata belum berhasil juga mengurai kepadatan, maka akan ada pengalihan kendaraan ke tol Cisumdawu dan juga akan memanfaatkan tol Gede Bage. Kalau juga dirasa masih belum menjadi solusi untuk mengurai kepadatan, maka kebijakan terakhir yang akan dilakukan adalah memberlakukan sistem satu arah dan juga lawan arah. Tapi tentu ini nanti sifatnya akan sangat situasional, Livi.
setelah mempertimbangkan kondisi di berbagai arah. Nah, saudara, sebenarnya kondisi lalu lintas yang sampai dengan saat ini masih cukup landai justru bisa dimanfaatkan oleh para pemudik untuk bisa melakukan perjalanan mudik lebih awal ya, menghindari puncak arus mudik. Ya, tujuannya juga supaya untuk menghindari terjebak macet selama perjalanan, karena sayang sekali nantinya bisa menguras energi begitu ya, kemudian juga bisa menguras sukacita mudik ke kampung halaman bertemu dengan keluarga, apalagi kita tahu ini sudah tidak diperbolehkan selama 2 tahun terakhir. Informasinya, puncak arus mudik ini akan terjadi mulai besok, Livi, 28 April sampai 30 April mendatang. Livi. Ya, Dian, lalu bagaimana dengan strategi untuk mengurai kemacetan selain tadi kalau Anda katakan ada kemungkinan untuk one way yang disiapkan. Apakah kemudian ganjil genap juga akan diterapkan di sana? Seperti apa? Ya, kalau berdasarkan perbincangan saya dengan Kapolres Bandung, ada Kombes Wibowo tadi, Kusworo Wibowo, yang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini memang belum ada pertimbangan memberlakukan ganjil genap, Livi. Jadi terakhir yang akan dilakukan memang adalah sistem satu arah dan juga lawan arah. Tapi sekali lagi tentu nanti sifatnya akan sangat situasional sekali, memperhatikan kondisi di lapangan. Kalau dimungkinkan mungkin juga akan diberlakukan ganjil genap. Tapi sampai dengan saat ini kami belum dapatkan informasi atau kepastian dari petugas apakah nantinya akan turut memberlakukan ganjil genap atau tidak. Tidak. Tapi yang jelas yang saya sampaikan tadi adalah skenario bertahap, cara bertindak yang nantinya akan dilakukan petugas untuk mengantisipasi jika terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan di gerbang tol Cileunyi. Beberapa yang tadi sudah saya sampaikan. Livi. Dian Silitonga, terima kasih laporan Anda dari gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Jaga kesehatan, Dian.